Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Pernikahan Dongfang Tianxiu dan Sui Liuxiang dengan cepat membuat sensasi di seluruh alam semesta. Mulai sekarang, restoran Jinfeng akan memiliki jamuan besar. Dalam 3 bulan ke depan, semua orang dapat memasuki restoran Jinfeng secara gratis. Mulai sekarang, dalam 3 bulan ke depan, pusat medis Lingyun akan mengobati cedera dan penyakit untuk semua orang secara gratis. Pada hari yang sama, atas nama 4 kaisar besar, semua kota dan kota di seluruh dunia diberi perintah, semua kota harus merayakan hari pernikahan dengan lentera dan jamuan. Selain itu, pada hari perayaan pernikahan, kecuali untuk posisi khusus, semua bengkel dan bengkel harus berlibur, dan semua pekerja harus bergabung dengan perayaan itu. Terlebih lagi, hari perayaan pernikahan akan menjadi festival termegah umat manusia. Pada hari ini tahun ini, seluruh umat manusia akan memasuki liburan 3 hari. Serangkaian pesanan dikeluarkan, dan di dalam seluruh umat manusia, semua orang bersukacita. Pada saat yang sama, di dalam pavilion Kaisar Lingmu, keempat kaisar menunggu dengan cemas. Kemarin, setelah menyetujui permintaan Chu Xingyun berbalik dan pergi. Menurut perjanjian itu, keempat kaisar memberikan semua perintah Chu Xingyun, dan kemudian berkumpul di pavilion Kaisar Lingmu. Menurut perjanjian, Chu Xingyun harus datang saat ini, ada hal-hal penting yang harus dilakukan. Tapi setelah menunggu lama, Chu Xingyun tidak memiliki jejak sama sekali, dan dia tidak datang sama sekali. Mungkinkah dikatakan, apa yang terjadi dengan Chu Xingyun? Dalam kecemasan energi ruang berfluktuasi, dan saat berikutnya, celah ruang muncul di pavilion Kaisar Lingmu. Melihat Chu Xingyun melangkah keluar dari celah di ruang angkasa, keempat kaisar melotot lebar. Baru kemarin, Chu Xingyun hanyalah seorang calon kaisar nirvana. Tetapi ketika saya melihatnya lagi hari ini, dia sudah menerobos pintu masuk dan mencapai status Kaisar Wu. Dengan bantuan yang disebut akumulasi, dengan bantuan kitan bangunan besar buatan tangan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun tidak hanya berhasil menerobos ke Kaisar Wu Realm, tetapi bahkan menghancurkannya sepanjang jalan, mengangkat dunia ke surga ke-6 Kaisar Wu. Tentu saja, ini bukan hanya efek dari Great Building Kitane, bahkan Chu Xingyun juga mendapatkan sejumlah obat ajaib dan bahan magis melalui berbagai saluran. Dengan segenap kekuatannya, hanya dalam 1 hari, Chu Xingyun naik ke wilayahnya dari Nirvana 9 Chongtian ke Chongwu ke-6 Chongtian dengan cara yang panik, dan kecepatan kemajuannya luar biasa. Tentu saja, pendekatan seperti itu sebenarnya sangat tidak bijaksana, dan jika fondasinya tidak stabil, itu pasti akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Meskipun mungkin ditingkatkan dengan cepat dan keren untuk saat ini, tetapi di masa depan, Chu Xingyun akan menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak waktu untuk memperbaiki bahaya tersembunyi ini. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak peduli lagi, dia harus melakukan ini untuk hal selanjutnya. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun mengeluarkan kotak harta dari tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah bahan obat Dajie Jidan. Selanjutnya, 5 dari kita bergabung untuk memperbaiki Dajie Jidan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keempat kaisar akhirnya menemukan segalanya. The Great Breaking Pill adalah obat mujarab di atas grade 9. Tidak ada yang bisa membuatnya dengan kekuatan satu orang. Pil hebat yang menghancurkan dunia ini harus dipandu oleh darah esensi yang mengandung api matahari murni, dikombinasikan dengan berbagai bahan obat langka, dan bergabung dengan kayu emas, air, api dan bumi, dan 5 kaisar. The Great Breaking Pill untuk sementara waktu dapat mematahkan hambatan kaisar, sehingga seorang master dari Wuhuang Realm dapat memiliki kemampuan dan sarana kaisar dalam waktu singkat. Jelas, Chu Xingyun ingin mengandalkan Dapo Jie dan untuk memiliki kemampuan Kaisar Zun dalam waktu singkat. Dengan sarana Kaisar Zun, ia menyiapkan mas kawin untuk Sui Liuxiang. Sekarang, keempat kaisar akhirnya mengerti mengapa Chu Xingyun dengan paksa menerobos ranah Kaisar Wu. Alasan mengapa Chu Xingyun sangat merusak diri bukan untuk hal lain, tetapi untuk Liu Liuxiang. Anda harus tahu bahwa Kaisar Wu Kaisar tidak akan dapat mengambil pil dunia yang hebat di bawah langit ke-6, jika tidak ia akan meledak dan mati. Dia saling melirik, dan pada saat ini, bahkan jika mereka masih bermusuhan satu sama lain, tetapi untuk Chu Xingyun, semua orang tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, seorang pria yang penuh kasih dan lurus seperti itu, mereka tidak memiliki apa-apa selain kekaguman. Segera 4 kaisar besar duduk di sekitar tungku ke arah yang berbeda. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, duduk di selatan, jauh dari api. Keempat kaisar agung, yaitu Kaisar Kayu Kaisar Lingmu, Kaisar-Kaisar Emas Hitam, Kaisar-Kaisar Air yang sangat dingin, dan Kaisar-Kaisar Bumi Kaisar yang tebal bumi, plus Wu Emperor Chu Xingyun, persis atribut 5 elemen.
Dia saling melirik, dan Kaisar Lingmu menembak tangannya terus-menerus, dan energi hutan terkondensasi bersama menjadi naga biru panjang. Naga biru panjang, dengan kepala yang tangguh, melilit Tungku dan selama seminggu, dan setelah menarik energi dari 3 kaisar lainnya dan Chu Xingyun, suara menderu jatuh ke Tungku Nadan. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun menutup matanya dan sepenuhnya bekerja sama dengan Kaisar Lingmu. Anda tahu, di antara 5 orang yang hadir, 4 lainnya semuanya adalah kaisar, tetapi Chu Xingyun tidak. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam pemurnian, upaya Chu Xingyun jauh lebih besar daripada 4 lainnya. Tapi untungnya, dalam milenium terakhir kehidupan terakhir, Chu Xingyun memperbaiki alkimia-alkimia. Sekarang, Chu Xingyun sudah menjadi alkemis dari puncak ke-8. Oleh karena itu, meskipun keadaan Chu Xingyun sangat rendah, dengan 8 tingkat alkimia, ia dapat dengan sempurna diintegrasikan ke dalamnya, melengkapi posisi tembakan jauh dari selatan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Kaisar Lingmu terus melemparkan ramuan-ramuan ke Tungku Merah, serangkaian taktik halus dan tak terkatakan ke dalam Tungku Merah, semuanya berjalan dengan tertib. Dengan semua perhatiannya, Chu Xingyun dengan hati-hati mengamati teknik alkimia Kaisar Lingmu dan dengan hati-hati mengoordinasikannya. Bukan untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun ingin mencuri keterampilan alkimia Kaisar Lingmu. Dengan keadaan Chu Xingyun pada saat ini, bagaimana dia masih bisa berpikir untuk mencuri? Alasan untuk sangat berhati-hati adalah hanya karena wilayahnya terlalu rendah, dan saya harus bergantung pada alkimia untuk secara aktif beradaptasi dan bekerja sama dengan Kaisar Lingmu. Jika tidak, kekuatan Chu Xingyun tidak cukup untuk mengisi posisi api. Lowongan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Meskipun ia tidak berniat mencuri, tetapi di bawah pengamatan terkonsentrasi, serangkaian teknik indah Kaisar Lingmu masih membiarkan cahaya menyala di pikiran Chu Xingyun. Masuk akal bahwa alkimia adalah yang paling pribadi. Siapapun yang ingin melihatnya tidak mungkin, apalagi teman sebaya. Ruang alkimia selalu ditutup. Selama alkimia, pintu harus dikunci dengan ketat. Tidak seorang pun kecuali anak alkimia yang bekerja sama diizinkan untuk masuk. Alasan untuk ini adalah pada kenyataannya, mereka takut akan kebocoran teknologi, dan metodenya dikabarkan, dan Danfang terpapar. Tapi sekarang, Kaisar Lingmu tidak punya pilihan. Sekarang dia telah berjanji bahwa Chu Xingyun akan menjadi penguasa absolut di bulan depan, dia tidak bisa menolak permintaan apapun dari Chu Xingyun. Karena itu, bahkan mengetahui bahwa ada kemungkinan bocornya teknologi dan teknik bocor, Kaisar Lingmu tidak bisa menolak. Di sisi Chu Xingyun, meskipun ia tidak sengaja mencuri guru, kebijaksanaannya yang tidak pernah ia lupakan, membuatnya langsung memahami semua teknik dan detail yang rumit. Berbagai metode teknis bahkan lebih menarik perhatian. Yang disebut kata-kata Wen Jun, lebih baik dari 10 tahun membaca. Hal yang sama berlaku untuk alkimia. Jika ada guru yang bijak yang tidak memiliki demonstrasi rahasia secara langsung, itu benar-benar lebih bermanfaat daripada orang yang telah berpartisipasi dalam penelitian selama ribuan tahun. Akhirnya, ketika Great Breakthrough Pill dirilis, teknologi dan teknik rahasia Kaisar Lingmu benar-benar disalin oleh Chu Xingyun. Mulai saat ini, Chu Xingyun juga dapat dianggap sebagai apoteker Jiu Pindan. Menempatkan Dajiejidan yang baru disiapkan ke dalam mulutnya, Chu Xingyun menelannya, dan kemudian menutup matanya untuk menyesuaikan laju. Segera, semburan energi dan tekanan menyebar dari tubuh Chu Xingyun. Di tengah fluktuasi kekerasan, paksaan Chu Xingyun memancarkan terus meningkat. Surga ke-7 Kaisar Wu, surga ke-8 Kaisar Wu, surga ke-9 Kaisar Wu. Akhirnya, ketika Chu Xingyun membuka matanya lagi, untuk sementara dia menjadi seorang kaisar, dan akan tetap di negara ini untuk bulan berikutnya. Melihat ke seberang wajah 4 Kaisar Agung, Chu Xingyun berkata, selanjutnya, selama lebih dari setengah bulan, saya masih membutuhkan bantuan Anda. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan 18 patung es muncul di kamar dan. Menghadapi ini, Kaisar Lingmu mengerutkan kening, dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan menyingkirkan perapian merah besar, dan seluruh ruangan merah tiba-tiba kosong. Mengangguk pada Kaisar Lingmu, Chu Xingyun melambaikan lengan bajunya dan mengatur 18 patung es dengan rapi dalam sebuah lingkaran. Melihat patung-patung es yang hidup, Emperor Extreme Cold tidak bisa tidak bergerak meskipun dia melihatnya untuk pertama kali. Patung-patung es ini dipenuhi dengan aroma air dan aroma. Sebagai seorang kaisar es, kaisar dingin yang ekstrim dapat memastikan bahwa 18 pahatan es ini dipahat oleh Sui Liuxiang. Anehnya, Kaisar Chili hanya bisa membungkuk dan memandangi patung es yang megah dan lurus. Tidak ada keraguan bahwa 18 patung es dan patung ini adalah orang yang sama. Orang ini tidak lain adalah Chu Xingyun. Mencermati, setiap pahatan es diukir dengan garis tulisan. Patung es pertama, Saudara Yun, aku sangat merindukanmu, dan kangen setiap menit dan detik dari kita bersama. Patung es kedua, Kakak Yun, tidak peduli seperti apa penampilanmu, kesukaanku adalah senyummu, hidup ini tidak akan pernah berubah. Patung es ketiga, kenangan sudah merupakan hadiah terbaik, itu akan selalu menemaniku di jalan.
Melihat patung es di patung Zun Zun, Kaisar Zun yang sangat dingin tidak bisa membantu membasahi matanya. Kenapa, mengapa ini saja? Mengapa sepasang orang yang penuh kasih datang ke bidang ini hari ini? Di antara air mata dan air mata, Kaisar Zun yang sangat dingin tiba-tiba berpikir Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Alasan mengapa mereka berakhir seperti ini bukan disebabkan oleh 4 kaisar dari 4 kaisar. Jika bukan karena mereka meminjamkan hal-hal yang mengendalikan jiwa dan merangsang jiwa, dalam keadaan normal, bagaimana bisa Chu Xingyun melakukan hal semacam itu? Jika dia benar-benar memiliki hati itu, maka Nangong Huayan, mengapa banyak harta ini membingungkan Chu Xingyun? Formasi bunga persik, formasi ekstasi, penenangan jiwa, wewangian jiwa gum, mistik deo, peta ekstasi, cermin jiwa, pengendalian jiwa kin, Sol Streamer. Begitu banyak tentara kekaisaran yang bersatu dalam formasi, bahkan dinginnya yang ekstrim. Rasa hormat jatuh ke dalamnya, dan tidak akan ada jalan keluar. Bersalah, tak terbandingkan bersalah, hidup selama lebih dari 10.000 tahun, Extreme Cold Emperor tidak pernah begitu bersalah. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Dingin Agung sangat mencintai Ditianyi, tetapi cintanya tidak diterima oleh Ditianyi. Menderita ribuan tahun mabuk cinta. Tidak ada yang tahu rasa mabuk cinta yang lebih baik daripada Kaisar yang sangat dingin. Tidak ada yang lebih dari dirinya, berharap bahwa orang yang penuh kasih sayang pada akhirnya akan menjadi tanggungan. Tapi sekarang, dia secara pribadi telah putus sepasang, dan salah satu dari 2 yang putus adalah magang paling favoritnya. Melihat patung es di patung Zun Zun, dalam pernyataan sentimentalnya, air mata Kaisar yang sangat dingin mengalir apa yang dia lakukan ini. Pada saat yang sama, 3 kaisar besar lainnya memandang kata-kata dan kalimat pada patung es untuk waktu yang lama. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Oke, masalahnya sudah sampai pada titik ini, saya tidak punya niat untuk menyalahkan Anda lagi." Di antara pidato, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan kotak-kotak bunga muncul di tanah. Merasakan fluktuasi energi yang sengit di kotak jin, 4 kaisar mengerutkan kening tanpa disengaja. Tentu saja, 4 kotak ini dipenuhi dengan harta yang dirampok Chu Xingyun dari 5 keluarga besar malam itu. Melihat 4 kaisar agung dengan tenang, Chu Xingyun berkata, kayu menghasilkan api, api menghasilkan bumi, bumi menghasilkan emas, emas menghasilkan air, air menghasilkan kayu, dan 5 elemen hidup berdampingan, sesuai dengan 5 organ internal. Membelai jenggot panjang, Kaisar Lingmu berkata, ya, kayu api tanah air, sesuai dengan hati, jantung, limpa, paru-paru, ginjal, maksudmu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, mengambil pohon roh mendalam timur sebagai hati, Fireball Laut Cina Selatan sebagai jantung, tanah Zongji Huangji sebagai limpa, emas bintang Xishan sebagai paru-paru, dan batu Bingyu Utara sebagai ginjal, membentuk 18 Xuanbing patung. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 4 kaisar besar tiba-tiba terpana. Ini benar-benar menakutkan. Bahkan 4 kaisar besar tidak memiliki tangan yang besar. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, setelah sebulan, saya akan meninggalkan dunia Qiankun, jadi. Sebelum saya pergi, saya harus membiarkan siang-siang memiliki cukup perlindungan diri. Meskipun kata-kata Chu Xingyun belum selesai, pada saat ini, 4 kaisar sudah mengerti niat Chu Xingyun. Jika 18 patung Xuanbing ini bisa disempurnakan, Sui Liuxiang akan benar-benar tak kenal takut, bahkan jika dia tangguh dengan Kaisar Zun. Menyeka air mata dari wajahnya, Kaisar yang sangat dingin berkata, bicaralah, apa yang Anda ingin kami lakukan, bagaimana? Dengan penuh kasih melirik Kaisar yang sangat dingin, Chu Xingyun berkata, sekarang ada 18 salinan dari masing-masing dari 5 jenis harta surgawi dan duniawi. 5 dari kita yang hadir memiliki tepat 5 unsur. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan, selanjutnya, kita akan melakukan tugas kita dan menciptakan seluruh hati, limpa, paru-paru dan ginjal untuk 18 patung es ini sesuai dengan 5 elemen-elemen mereka. Mendengar ini, 5 kaisar besar mengubah warna mereka. 5 kaisar besar bergandengan tangan untuk menggunakan bahan terbaik untuk menyaring 5 organ internal untuk 18 patung Xuanbing. Dengan cara ini, apa monster mengerikan akan dibuat? Tapi sekarang, mereka tidak dapat menolak karena janji telah dibuat, tidak ada yang berani untuk menghancurkan janji, jika tidak. Chu Xingyun menjadi gila, dan apapun bisa dilakukan. Segera 4 kaisar besar memobilisasi dan mengeluarkan kayu roh mendalam timur, bumi wilayah Kaisar Zongzu, emas bintang gunung barat dan batu dunia es teritorial utara, menurut teknik yang diajarkan oleh Chu Xingyun, dan melampirkannya di dalam patung Xuanbing. Dengan kekuatan penuh dari 4 kaisar, seluruh pekerjaan dengan cepat selesai. Yang disebut pertemuan itu tidak sulit, orang yang sulit tidak akan, dan proyek besar sebenarnya, pada kenyataannya, tidak memerlukan 4 kaisar untuk melakukannya, bahkan jika mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang patung, mereka tidak dapat membantu. Apa yang diinginkan Chu Xingyun hanyalah sumber energi dari 4 kaisar, untuk mengaktifkan 4 materi spiritual, dan untuk menstimulasi interlocking dan interlocking dari atribut.
Setelah pemeriksaan cermat dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, Chu Xingyun melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan 18 patung es. Dengan napas lega, Chu Xingyun berkata, "Oke, jangan berhenti di sini, dan tidak akan ada waktu di masa depan." Selama pidato, Chu Xingyun melangkah keluar dan menghilang ke paviliun Kaisar Lingmu. Menonton Chu Xingyun pergi, keempat kaisar saling memandang dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah terdiam beberapa saat, empat kaisar agung pergi satu demi satu. Tidak ada yang mau berbicara, mereka bahkan tidak menginginkan sepatah kata pun. Cahaya putih menyala, Chu Xingyun muncul di aula semut iblis, mengeluarkan lubang hitam, dan membuka arai hitam penyihir burung hantu hitam. Selanjutnya, adalah pemurnian nyata. 18 patung-patung es berdiri dengan bangga di medan perang hitam. Duduk di tengah-tengah 18 patung es, Chu Xingyun mengeluarkan kotak Tianhuozu. Manik-manik api hari ini ditambang dari meteorit di luar langit, dan berisi rubi api langit. Di antara 5 organ internal, atribut api sesuai dengan jantung. Jantung patung Xuanbing ini adalah yang paling penting. Orang yang hatinya dikirim ke patung akan dikirim oleh siapa saja dan mematuhi perintahnya. Jadi, bagian terpenting ini akan dilakukan oleh Chu Xingyun sendiri. Berlari energi, Chu Xingyun mendorong darah hatinya ke ujung lidahnya, gigitan giginya yang tajam, dan rasa sakit yang tajam. Chu Xingyun menyemburkan jantung dan darahnya, dan jatuh di bola api langit laut Cina Selatan. Begitu esensi dan darah jatuh, dia dihisap oleh bola api hari itu. Menghadapi ini, trik Chu Xingyun di tangan terus-menerus terjepit, dan tiba-tiba dia mendorong bola api hari itu ke jantung patung Xuanbing. Lokasi 1, 2, 3. Saat seteguk darah menyembur dari hatiku, dan setiap langit manik-manik api dihancurkan di jantung patung Xuanbing, kulit Chu Xingyun dengan cepat redup. Pucat-pucat, ungu, hitam. Serangkaian 18 darah memuntahkan, dan 18 bola api akhirnya bertatahkan. Dia mengambil nafas panjang, meskipun tubuhnya menjadi sangat lemah karena kehilangan darah esensial, tetapi sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Di antara perubahan taktik, 18 energi telah memasuki tubuh 18 patung Xuanbing. Kayu, api, tanah, dan air emas, dan siklus energi 5 elemen segera diaktifkan. Dalam semburan suara renyah, 18 patung es hidup kembali dalam sekejap. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran, mereka sudah memiliki jiwa dan mampu melakukan kegiatan secara tidak sadar. Mata Chu Xingyun bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Pada saat ini, 18 patung Xuanbing telah disempurnakan. 18 patung ini semuanya memiliki kekuatan setengah langkah kaisar, terutama kombinasi dari 18 patung lebih dari cukup untuk bersaing dengan kaisar. Namun, sampai saat ini, pemurnian Chu Xingyun sebenarnya hanya setengah jalan. Sang detektif mengeluarkan sebuah buku tua dan membacanya dengan saksama. Di halaman sampul buku itu, tertulis 4 karakter besar Love Rune. Melihat buku ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Rune cinta ini, tetapi rune pangkat tertinggi, pangkat super di peringkat ke-9, tidak dapat disempurnakan oleh kaisar. Pola rune 9 karakter tidak dapat digambar tanpa pencapaian pola rune 9 karakter. Tetapi rune cinta ini berbeda, rune ini digambarkan dan digambarkan dengan cinta pamungkas. Rune cinta yang sangat tidak memerlukan pencapaian pola rune. Selama Anda memiliki ranah kaisar, dan kemampuan dan sarana kaisar, Anda dapat menggunakan cinta sejati sebagai media untuk menggambarkan rune yang sangat cinta. Menutup matanya dengan lembut, pikiran Chu Xingyun, suara air dan aroma muncul, saat berikutnya. Chu Xingyun membuka matanya dan berjalan ke patung es. Di antara cahaya lembut yang mekar di kedua mata, Chu Xingyun menggigit jarinya, menggunakan darahnya sendiri sebagai pigmen, mendesak dengan cinta, dan menggunakan kekuatan dan sarana kaisar, untuk memobilisasi energi paling asli di dunia dan menggambarkan garis simbol. Dan Dao Wen, dengan cinta yang ekstrim, untuk mendapatkan tanda misterius. Waktu berlalu setiap menit. Selama 18 hari penuh, Chu Xingyun tidak bisa tidur, minum dan makan, dan tidak tinggal sebentar. Di atas 18 patung es, ia menggunakan darahnya sendiri dan cintanya sendiri untuk aroma air. Ini menggambarkan sepasang rune misterius. Akhirnya, 18 hari berlalu, dan permukaan 18 patung es itu penuh dengan rune berdarah. 18 hari kemudian, Chu Xingyun mendekati kelelahan lampu, dan Chu Xingyun, yang awalnya adalah pria kaya dan tampan, sekarang memiliki kulit tipis yang ditutupi dengan tulang, yang seperti kayu mati. Dengan susah payah meretakkan bibirnya yang pecah-pecah, di bawah kehilangan darah yang berlebihan, pada bibir Chu Xingyun, celah yang dalam dan pucat, tetapi tidak ada jejak darah yang bisa terlihat. Untungnya, semua pengorbanan tidak sia-sia. Saya suka rune dan akhirnya selesai menggambar. Cinta rune harus digambarkan dan digambarkan dengan sepenuh hati dan jiwa, semua antusiasme dan darah. Awalnya, sangat cinta rune, orang akan mati. Untungnya, setelah semua Chu Xingyun memiliki darah ungu Phoenix emas dan api nirvana suci. Kemampuan generasi hampir mustahil untuk dibunuh. Selain itu, pada saat ini, Chu Xingyun masih tetap di bawah ranah Kaisar Zun, dengan kemampuan dan sarana Kaisar Zun, bagaimana ia bisa dengan mudah mati.
Tetapi bahkan dengan latar belakang yang kaya, Chu Xingyun sudah kehabisan cahaya dan menggambarkan layu. Selama 18 hari, rambut panjang Chu Xingyun, gelap mengalir telah menjadi pucat dan layu, tanpa bersinar sama sekali. Di antara rambut putih yang berkibar, Chu Xingyun tersenyum datar. Akhirnya, sebelum pernikahan besar Liu Xiang, ia menyelesaikan patung es cinta kerja yang luar biasa ini. Saya suka patung es. Meskipun saya masih berada di dunia setengah langkah kaisar, di bawah peningkatan rune cinta saya memiliki kekuatan tingkat kaisar seperti Sui Liu Xiang dan Kaisar Ziwei. Cinta pamungkas tidak akan pernah lenyap, jadi, 18 patung es ini, melalui cinta sejati, diintegrasikan ke dalam surga dan bumi di bawah kekuatan dan sarana tingkat kaisar, dan tidak akan pernah mati. Bahkan jika dihancurkan oleh kekerasan, itu akan bersatu kembali di detik berikutnya, cinta sejati tidak akan mati, dan patung es tidak akan hancur. Bukan hanya itu, cinta ekstrim mengacu pada cinta sejati yang hakiki, dan cinta sejati tidak akan pernah hilang, seperti anggur yang paling lembut, semakin lama waktunya, semakin kuat aromanya. Seiring berjalannya waktu, cinta di 18 patung cinta es ini akan menjadi lebih dan lebih lembut dan lebih lama seperti anggur tua. Kekuatan dari 18 patung es cinta ini akan terus meningkat dengan akumulasi cinta, dan akhirnya, bahkan penghalang Kaisar Wu dapat ditembus untuk mencapai 18 patung cinta es tingkat kaisar. Mengontrol Black Hole menyempurnakan arai besar, Chu Xingyun memainkan 991 ujung jari berturut-turut. Setelah 9 keberhasilan, 99 kembali ke kenyataan, dan cahaya biru es bersinar, 18 patung es cinta menjadi hidup. Melihat lebih dekat, ke-18 patung itu menyukai patung-patung es, dan tanda-tanda berwarna darah pada tubuh perlahan-lahan menghilang ke dalam tubuh yang berwarna biru es. 5 organ internal yang terlihat jelas secara bertahap menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang ke tubuh 18 patung es cinta, dan menghilang. Melihat 18 kristal jernih, cinta mempesona untuk patung es, dan hati Chu Xingyun bergerak, 18 patung es tiba-tiba bergerak. Dari pandangan sekilas, 18 patung sangat menyukai patung es. Mereka bertindak seperti orang biasa. Antara tangan dan kaki, tidak ada rasa kekakuan. Koordinasi tampaknya menjadi bayangan Chu Xingyun. Yang paling penting adalah kekuatan surga dan bumi terkandung di antara tangan 18 patung yang menyukai patung es ini. Jika Anda mengangkat tangan dan mengangkat kaki, Anda akan memiliki kekuatan setingkat kaisar. Meskipun 18 patung es yang dipuja ini tidak memiliki penguasaan tingkat kaisar, mereka juga tidak dapat menggunakan senjata dan baju besi, tetapi meskipun demikian, 18 patung es yang dipuja ini cukup untuk bertarung melawan 4 kaisar, dan jangan jatuh. Tentu saja, 18 patung es yang dipuja ini tidak mungkin untuk mengalahkan ke-4 kaisar. Namun, di bawah perwalian 18 patung es, 4 kaisar juga ingin melukai orang-orang yang mencintai patung es. Dengan 18 patung es yang penuh kasih ini, Sui Liu Xiang tidak perlu lagi takut kepada siapapun, bahkan jika ke-4 kaisar bergandengan tangan, mereka tidak pernah ingin mengancam keselamatan Sui Liu Xiang. Melihat 18 patung cinta es, Chu Xingyun menghela nafas dengan sedih. Siang-siang sayang, aku minta maaf. Aku tidak bisa melindungimu lagi, biarkan 18 patung es ini, dengan semua cintaku, berada di sisimu selamanya. Ketika Chu Xingyun akhirnya membuat 18 patung cinta es dan kembali ke Imperial Suite, jendelanya sudah cerah. Hari ini adalah hari ketika Sui Liu Xiang menikah dengan Dongfang Tianxiu. Melihat malam remang-remang di luar jendela, Chu Xingyun duduk mati rasa di kursi, menatap kosong pada malam di luar jendela, dan benar-benar kehilangan tujuannya dalam hidup. Berpikir bolak-balik antara Sui Liu Xiang, mengingat bahwa kebahagiaannya akan benar-benar tidak relevan baginya sejak saat itu, kesedihan Chu Xingyun akan datang darinya, air mata di pipinya. Waktu berlalu perlahan, matahari mengusir semua kegelapan, dan langit akhirnya bersinar sepenuhnya. Tidak mungkin, dengan sopan berdiri, meskipun menyiapkan mas kawin, itu tidak cukup. Sui Liu Xiang akan menikah. Lagi pula, dia punya mas kawin, yang terlalu kumuh. Apa yang disebut hal-hal baik berpasangan, dan di dunia surga dan bumi ini, ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menjadi seremonial. Dalam hal apapun, bahkan jika dia tahu bahwa itu sangat berbahaya, dia akan pergi untuk mendapatkan harta karun untuk cinta hidupnya. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Pada saat bersamaan, kota Jiuxiao, di istana utama. Sui Liu Xiang duduk di kursi berpunggung tinggi dengan wajah kusam, di belakangnya, Qian Dingding dan Qian Dangdang berdiri diam. Melihat matahari terbit di luar jendela, Dingding berkata, "Nona, ini belum terlalu dini, saatnya untuk berdandan dan mengenakan gaun pengantin, jika tidak waktunya akan terlambat." Berdandan, gaun pengantin. Setelah melihat Dingding dan sebagai saudara perempuan, Sui Liu Xiang berkata, "Saya tidak perlu berpakaian, tidak juga gaun pengantin, ini hanya kesepakatan." Menghadapi kata-kata dingin dari Sui Liu Xiang, Dangdang berkata dengan cemas, "Bahkan jika itu adalah transaksi, tetapi pernikahan masih harus diadakan, Anda dan Dongfang Tianxiu masih harus mengunjungi Tiandi dan Gaotang sebelum."
Menggelengkan kepalanya, tidak menunggu Dangdang selesai berbicara, Sui Liuxiang dengan datar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan menghadiri pernikahan, aku juga tidak akan menyembah langit dan bumi, aku berkata ini hanya kesepakatan. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, saudari-saudari Dingdang juga mencoba membujuk tetapi Sui Liuxiang jelas sangat tidak sabar. Mengernyit dengan dingin, Sui Liuxiang berkata, pergilah, biarkan aku diam. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, di antara tubuh dan berkah, Tintin Dangdang keluar kamar dan menutup pintu dengan lembut. Dengan napas panjang, Sui Liuxiang menutup matanya dengan lelah, tidak tahu mengapa, hatinya sangat kacau, seperti berantakan. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, pintu terdengar di belakang saya, suara langkah kaki, dari jauh dan dekat. Mendengar langkah kaki, Sui Liuxiang mengangkat alisnya dengan kasar dan berkata dengan marah, aku bilang aku ingin diam, biarkan aku keluar. Liuxiang, kata-kata Sui Liuxiang baru saja jatuh, dan suara lembut terdengar. Mendengar suara ini, Sui Liuxiang dengan ganas membuka matanya dan berdiri. Terkejut dengan kaisar yang sangat dingin yang datang perlahan, Sui Liuxiang pertama kali melihat upacara itu, dan kemudian bertanya-tanya, Tuan, mengapa Anda di sini, ada sesuatu? Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, kaisar yang sangat dingin berkata, Liuxiang, mengapa Anda bersikeras menikahi Tianxiu Oriental itu, ia tidak baik, jauh dari perasaan mendalam Chu Xingyun. Sambil mengerutkan kening, Sui Liuxiang berkata, Tuan, ini hanya kesepakatan. Melalui pernikahan ini, Dongfang Tianxiu bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Lingmu, mengambil alih keluarga timur, dan aku, bisa mendapatkan Kaisar Lingmu. Dukungan Zun telah berhasil mencapai puncak dan menjadi Kaisar besar umat manusia yang kelima. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata dengan kasihan, yang Anda inginkan, Chu Xingyun juga bisa memberi Anda tahu, selama Anda berbicara, dia tidak akan pernah menolak Anda. Tidak. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Sui Liuxiang berkata, jadi bagaimana caranya sama, jika dia membantu saya, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Tidak berarti. Melihat Sui Liuxiang dengan takjub, Extreme Cold Emperor berkata dengan bingung, mengapa itu tidak ada artinya? Saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan untuk apa. Untuk apa? Menghadapi masalah kaisar dingin ekstrim, Sui Liuxiang terpana, ya, kenapa dia harus bekerja begitu keras dengan putus asa, apa yang dia lakukan untuk apa? Untuk waktu yang lama, dia menggurui dan bekerja keras untuk berjuang dan berjuang. Sekarang, dia sudah lama lupa apa yang memulainya karena menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Kaisar Zun yang sangat dingin berkata dengan berlinangan air mata, bocah bodoh, jangan lupakan niat awal, kamu harus selalu terjaga, kalau tidak kamu akan menyesalinya seumur hidup. Jangan lupa niat aslinya, hanya harus selalu. Mendengar kata-kata Emperor Extreme Cold, Sui Liuxiang hanya merasakan auman di benaknya. Dalam deru, Sui Liuxiang hanya merasakan bagian terdalam dari jiwa, dan tampaknya ada belenggu yang benar-benar hancur. Banyak gambar yang telah dilupakan olehnya muncul di benaknya. Sui Jia, seorang gadis kecil dengan baju kasar makan sup dingin dan diejek oleh semua orang. Tidak ada yang menganggapnya sebagai wanita kedua dari Sui Jia. Di Sui Jia, statusnya tidak sebagus budak-budak. Pada hari itu, Chu Xingyun mengemudikan kereta, meninggalkan putra surga yang sombong, air yang bersinar dan bulan, dan bertanya dengan penuh kasih sayang apakah dia akan menikah dengannya dan menjadi istrinya. Sampai sekarang, Sui Liuxiang masih ingat betapa bahagianya dia dan betapa bahagianya dia saat itu. Pada saat itu, dia memutuskan, hidup ini, dia akan menjadi istri Brother Yun, tanpa keluhan dan penyesalan, hidup dan mati mengikuti. Setelah meninggalkan keluarga Sui, dia menikahi saudara Yun dan menjadi istri kecilnya seperti yang diharapkan. Sekarang saya ingin datang, meskipun hidup itu sangat damai, tetapi itu seperti keindahan yang melamun. Sayang sekali bahwa kegembiraannya selalu terlalu pendek, dan segera, dia dijara oleh istana Jiuhan dan dikunci di menara kuno beku yang tinggi. Untuk menyelamatkannya, saudara Yun berangkat dari kota Chu pada akhir zaman dan menyapu semua musuh yang kuat, tiran dinasti, merebut 10.000 pedang, mengendalikan bintang-bintang, menghancurkan para dewa, menyapu Daluo, mengambil 7 bintang, dan akhirnya menginjakan kaki pada 9 dingin di puncak, tantang penguasa sejati dunia, Ye Xuesang. Di bawah perang itu, saudara Yun dapat dikatakan 9 mati, hampir mati di tangan Xuesang malam itu. Namun, saudara Yun adalah orang biasa, dan pada menit terakhir, ia membunuh Ye Xuesang dan menyelamatkannya dari menara kuno beku yang tinggi. Lalu, itu Qian Han malam itu, dan penampilan Chu yang tidak disengaja. Serius, Sui Liuxiang tidak membenci Chu Xingyun, lebih dari itu, sebenarnya malu. Dengan identitas dan status Chu Xingyun pada saat itu, bakat dan bakat bagaimana dia bisa dicocokkan oleh seorang gadis kecil yang umum. Di malam ketika Qian Han sangat mulia, menggendong anak-anaknya dengan anggun, dan berdiri berdampingan dengan Chu Xingyun, Sui Liuxiang memilih untuk mundur. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Secara khusus, mereka sudah memiliki kristalisasi cinta, bagaimana mungkin dia kurang ajar dan terprogram. Bukannya aku tidak suka pergi.
Karena dia sangat mencintai, dia memilih untuk pergi. Jika seseorang ditakdirkan untuk terluka, dia lebih suka orang itu menjadi dirinya. Selama saudara Yun bisa bahagia, kesedihannya tidak membutuhkannya untuk. Sui Liuxiang tidak ingin pergi, tetapi dia harus pergi. Lagi pula, dia adalah istri saudara laki-laki Yun, dan dia sangat mencintai Yun. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan mampu menanggungnya dan ingin menemukan dan menghancurkannya. Keluarganya. Karena itu, Xiang Liu Xiangyi tidak melihat ke belakang, melangkah ke jalan kuno bintang-bintang. Kali ini, dia tidak punya rencana untuk hidup. Namun, ini sering terjadi, dan tidak selalu mungkin untuk mati. Meskipun jalan kuno bintang-bintang itu unik dan berbahaya, tetapi melalui jalan itu, Sui Lixiang tidak mengalami bahaya apapun. Itu menjadi orang pertama yang berhasil melintasi jalan kuno bintang dalam ribuan tahun. Dalam 2 tahun pertama datang ke dunia Qiankun, Sui Liuxiang dihormati sebagai murid oleh Kaisar Dingin Agung. Tetapi pada kenyataannya, jiwanya telah hilang di dunia roh sejati, di 9 istana dingin yang beku. Berapa kali saya bermimpi bahwa saudara Yun dengan lembut memeluk dirinya sendiri, setiap kali saya bangun di malam hari, semua air mata dan pakaian basah. Awalnya, dia pikir dia tidak akan pernah melihat Chu Xingyun dalam hidupnya. Tapi saya tidak pernah berpikir. Chu Xingyun menyerah ribuan mil di dunia roh sejati, menyerahkan semua kekuatan, menyerahkan orang kaya dan mulia, mengambil risiko 9 nyawa, menghabiskan 2 tahun, melintasi langit berbintang, dan mengejar sepanjang jalan. Datang ke sini. Tidak ada yang tahu betapa bahagianya dia ketika pertama kali melihat Chu Xingyun. Pada saat itu, dia sudah memutuskan bahwa bahkan jika langit runtuh dan alam semesta akan dihancurkan, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Ya, dia harus mencintai saudara Yun. Namun, sejak kapan dia memudar cintanya untuk Brother Yun, mengapa? Pada saat yang sama, di Akademi Nanming. Lampu putih menyala, Chu Xingyun muncul di area paling pusat Akademi Nanming. Setelah mengenali arah sedikit, Chu Xingyun berjalan jauh ke ruang reinkarnasi di area inti dari Akademi Nanming. Menurut berita yang didengar oleh Nanming Huayan, organisasi Secret Garden, semua lencana militer dikirim ke aula reinkarnasi. Jika tidak terduga, pasti ada sesuatu yang diinginkan Chu Xingyun. Di tengah perjalanan, Chu Xingyun dicegat oleh penjaga 4 Kaisar Wu Feng Peaks di gerbang di depan gedung. Meskipun saya benar-benar ingin menggunakan pesawat ulang-alik dimensi untuk langsung memasuki ruang reinkarnasi, tetapi pada kenyataannya, jelas ada larangan udara yang besar di gedung ini, yang tidak dapat diakses langsung dari luar karena kapasitas ruang. Menghadapi intersepsi dari 4 penjaga, Chu Xingyun berkata dengan lelah, menyerah. Jangan menghalangi jalanku. Berani. Melihat Chu Xingyun begitu sombong, seorang penjaga menuju berkata dengan putus asa, ini adalah tanah terlarang Nanming, tidak ada yang bisa masuk, yang membunuh tidak ada amnesti. Menggelengkan kepalanya lemah, tangan kanan Chu Xingyun melirik di antara, dan api lubang hitam mencengkeram. Pada saat ini, Chu Xingyun tetap berada di ranah Kaisar Zun, bahkan jika dia tidak bergantung pada baju besi Vientin, dia masih bisa mengendalikan pedang hitam. Waktu hampir habis, Chu Xingyun tahu bahwa ia memiliki sedikit waktu untuk disia-siakan. Tak lama, pernikahan Sui Liuxiang dan Dongfang Tianxiu akan segera dimulai, dia tidak bisa menunda lagi. Dengan suara siulan, Chu Xingyun melangkah keluar, dan Dewa Udara segera mulai, dan muncul di tengah-tengah 4 penjaga dalam sekejap. Api lubang hitam yang berat jatuh dengan berat di tanah di tengah-tengah 4 penjaga, di antara ombak yang tak terlihat, dan penjaga 4 Wu Huang Peaks langsung melunak. Dengan pandangan lelah pada 4 penjaga yang jatuh ke tanah, Chu Xingyun tidak menyakiti si pembunuh, tetapi meskipun mereka tidak mati, mereka bahkan tidak ingin menggerakkan jari kelingking dalam 1 jam mendatang. Setelah menarik napas, Chu Xingyun menatap gerbang tinggi, dan kemudian berjalan. Berjalan mendekat, Chu Xingyun melihat dengan saksama. Gerbang itu ditutupi dengan garis-garis dan garis-garis. Jelas, bangunan ini adalah susunan besar lapisan, yang sangat berbahaya. Sangat disayangkan bahwa semua hal ini tidak dapat gagal Chu Xingyun. Pedang lubang hitam di tangannya menunjukkan dengan ganas, membanting gerbang yang megah. Dalam deru keras, kekuatan penghancuran di atas pedang lubang hitam di bawah 1 pedang langsung menghancurkan 2 pintu yang terkoyak. Kebisingan besar seperti itu secara alami membangkitkan perhatian semua orang di Akademi Nanming. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya datang untuk melihat-lihat, dan semua tokoh itu memiliki Kaisar Wu Realm. Dengan senyum dingin, di antara eksplorasi api lubang hitam Chu Xingyun, 3000 klaster gelap cahaya memuntahkan api lubang hitam, dan beberapa voli di langit. Segera setelah mereka mendarat berubah menjadi helm hitam baju besi hitam, Kaisar Pedang Lubang Hitam yang memegang pedang hitam. 3000 Kaisar Pedang Lubang Hitam ini semuanya memiliki status dan kekuatan puncak Kaisar Wu, mereka membunuh lebih dari 200 juta raja dan ratu semut. 3000 Kaisar Pedang Lubang Hitam ini semuanya membunuh dan kekuatan mereka sedikit lebih buruk. Bahkan tidak mendekati kualifikasi. 3000 Kaisar Pedang Lubang Hitam dengan tegas memblokir gerbang. Pada saat yang sama, Chu Xingyun mengambil langkah dan berjalan ke gerbang yang compang camping. Pada saat yang sama, di istana utama kota Jiuxiao.
Sui Liuxiang duduk di sana dengan kosong, berpikir keras. Kapan tepatnya dia memudar dari cintanya pada Yun Yun dan menjadi wanita yang tak berperasaan, tak berperasaan. Akhirnya, Sui Liuxiang ingat. Agar dapat membawa denyut nadi Jiuhan yang tidak sempurna ke dalam keluarga, keturunan 5 kaisar besar memasuki Akademi Jiuxiao dan mengejarnya dengan gila. Untuk menindak Chu Xingyun, dan untuk mengurangi citra Chu Xingyun dalam pikirannya, 5 junji yang hebat bergabung dan mengarahkan sebuah pertunjukan besar. Pada akhirnya, 5 junji besar secara pribadi keluar, dan di depan umum mengusir Bruder Yun keluar dari klan Liu Yun, dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao, mengeluarkan status militernya, dan menghapus semua tugas militernya. Saya masih ingat pada waktu itu, saudara Yun membelai rambutnya dan tersenyum dan berkata, "Siang-siang, jangan sedih, kau tahu. Alasan mengapa aku datang ke dunia ini dan memasuki Akademi Jiuxiao, semuanya hanya untuk bersamamu. Jika Anda tidak bahagia, maka semuanya tidak ada artinya." Melihat Chu Xingyun menderita penghinaan dan penghinaan lagi dan lagi, Sui Liuxiang runtuh. Chu Xingyun, yang selalu bersinar terang, telah menderita penghinaan dan penghinaan lagi dan lagi karena dia, yang menyebabkan Sui Liuxiang benar-benar runtuh. Selama ini, dia telah membawa terlalu banyak penderitaan pada Chu Xingyun. Dia tidak ingin melakukan ini, jangan lakukan itu. Bahkan jika dia meninggal segera, dia tidak ingin menyeret Chu Xingyun lagi. Oleh karena itu, pada saat itu, Air dengan harum memutuskan untuk secara tegas memulai praktik cinta, penyempurnaan, dan cinta mutlak Bingxin, dan menjadi seorang wanita tanpa emosi. Dia berjuang mati-matian, semua yang harus dia lakukan awalnya untuk saudara Yun. Tapi sekarang, dia telah meninggalkan saudara Yun. Dan, yang lebih konyol, hanya hari ini, hanya sebentar, dia akan menikahi Dongfang Tianxiu. Suatu kali, dia bekerja sangat keras dengan putus asa, dan bertanya, tapi dia bisa berdiri berdampingan dengannya sebagai layak bagi Chu Xingyun. Tapi sekarang, dia telah meninggalkan Chu Xingyun, dan sejak itu Lao Yan telah terbang, ditakdirkan untuk mati dalam kehidupan ini. Suatu ketika, dia bertaruh untuk hidupnya, tidak ingin menyeret saudara Yun, ingin memiliki kemampuan untuk melindungi saudara Yun. Tetapi sekarang, dia begitu terpesona sehingga dia ingin menikahi kebenciannya, musuh Bruder Yun. Kenapa? Kenapa begitu? Mengapa? Sebuah kepala yang ganas terangkat ke langit, dan aliran air menjerit sedih. Ketukan di pintu berdering, dan Sister Ding Dan mendorong pintu, dan berkata dengan sopan, "Nona, bahwa Chu Xingyun mengirim seseorang untuk melecehkan lagi, mengatakan bahwa ia menyiapkan mas kawin untuk Anda." Mendengarkan kata-kata kasar ini, Sui Liuxiang hanya merasa bahwa seluruh orang akan hancur. Hal yang paling ironis di dunia adalah tidak lebih dari ini. Menggelengkan kepalanya kesakitan, Sui Liuxiang bergumam, "Kakak Yun, aku minta maaf. Siang-siang salah, benar-benar salah, aku tidak ingin menikahi seseorang, aku mencintaimu." Melihat runtuhnya Sui Liuxiang, Extreme Cold Emperor menghela nafas, lihat, untuk menyiapkan mas kawin ini, dia menghancurkan fondasinya, menghancurkan masa depan, dan hampir mengambil nyawanya sendiri. Selama pidatonya, Supreme Cold Master mengambil alih kotak itu dan dengan lembut membuka tutupnya. Tiba-tiba, 18 sosok biru es bersiul keluar dari kotak. Dalam suara yang lebat, sebuah patung-patung es jatuh ke aula yang luas. Melihat 18 patung es, hanya sesaat air mengalir ke air mata. 18 patung es ini dipahat karena dia sangat merindukan Yun Yun ketika dia ditempatkan di Jalan Singkong kuno. Sebelum berjalan ke patung es, Sui Liuxiang dengan lembut menyentuh wajah patung es itu, cinta yang kuat mengikuti lengannya, mengalir ke tubuh Sui Liuxiang. Di mata berkabut, di patung es, garis-garis tulisan bergoyang dengan air mata. "Saya pergi, dengan pikiran yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan jika saya tidak dapat melihat Anda lagi, itu sudah cukup untuk memiliki cinta sejati ini dengan saya. Ketika saya meninggalkan Anda, benih-benih kerinduan berkecambah, dan sekarang penuh dengan pohon dan bunga, yang masing-masing adalah hati yang menyakitkan, memikirkan Anda. Merindukanmu, merindukanmu. Pada hari Anda pergi, terburu-buru, sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal. Hari-hari kehilangan Anda belum berubah, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. 1000 mil kepingan salju akan jatuh, dan orang-orang Yi tidak pernah berada di sisinya, memandang ke atas dan melihat bulan, dan pikiran-pikiran itu telah lama pergi ke kota asalnya. Saudara Yun, kamu bisa baik-baik saja." Melihat patung-patung es, tulisan tangan yang dia tinggalkan hari itu, hati Sui Liuxiang hancur. Tidak, tidak seperti ini. Saudara Yun, tidak seperti ini. Dengan gemetar membelai patung es yang terhormat, melihat garis-garis tulisan, 2 garis darah dan air mata, menyelinap turun dari sudut mata Sui Liuxiang, meninggalkan 2 tanda darah kasar di wajahnya yang cantik. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, Kaisar yang sangat dingin mengeluarkan kop surat dari kotak dan menyerahkannya kepada Sui Liuxiang dengan lembut, "Ini surat yang dia berikan padamu, mari kita lihat." Dengan gemetar mengambil kop surat itu, Sui Liuxiang tidak sabar untuk membuka. Seperti yang Anda lihat, tidak ada banyak kata di kop surat, hanya 2 kalimat. "Maaf, siang-siang, Saudara Yun, tidak dapat terus melindungi Anda.
Biarkan 18 patung es ini, dengan semua cintaku, selalu berada di sisimu. Tidak, saya tidak mau. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Sui Liuxiang menangis dengan getir, Kakak Yun. Aku tidak butuh patung es, aku tidak mau apa-apa, aku hanya menginginkanmu. Di area inti Akademi Nanming, dalam aula reinkarnasi. Dalam perjalanan ke Chu Xingyun, api lubang hitam telah ditunjukkan satu demi satu, semua larangan dan formasi tidak memiliki arti di depan lubang hitam. Akhirnya, memasuki aula reinkarnasi sepanjang jalan, Chu Xingyun dengan cepat membuka matanya. Melihat sekeliling, ada 7 altar di aula reinkarnasi besar, yang masing-masing ditangguhkan dengan tulang jiwa berwarna-warni. Jelas, dugaan Chu Xingyun pada hari itu benar. Jiwa iblis dalam lencana militer dikirim ke aula reinkarnasi. Di bawah kondensasi 7 altar ini, mereka mengembun terus-menerus. Setelah ribuan tahun akumulasi, 7 miliar tulang jiwa telah terkondensasi di bawah konsentrasi ratusan juta jiwa iblis. Mengangguk dengan gembira, dengan 7 tulang jiwa berwarna-warni ini sebagai mas kawin, pernikahan siang-siang tidak akan pernah terlihat lusuh lagi. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun menyingkirkan 7 tulang jiwa berwarna-warni dan memasukkannya ke dalam kotak brokat. Awalnya, pada saat ini, dia sudah bisa berbalik dan pergi, tetapi sebelum pergi, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan banyak hal aneh. Perlahan berjalan ke sudut aula dan melihat dengan hati-hati. Setumpuk cakram perak putih dengan diameter 10 meter ditumpuk di sana satu persatu. Chu Xingyun terlalu akrab dengan cakram-cakram ini, bukankah ini hanya mengirimkan arai roh satu persatu? Tiba-tiba, Chu Xingyun tiba-tiba merasa, jelas untuk memperbaiki langit berbintang kuno, di Tianyi seharusnya memperbaiki banyak susunan roh teleportasi. Sekarang akumulasi di sini harus menjadi cadangan tahun itu. Setelah berpikir sebentar, Chu Xingyun memasukkan semua roh teleportasi ke ruang reinkarnasi. Karena siang-siang tidak lagi membutuhkannya dan memilih untuk bersamanya selamanya, maka dia tidak bisa lagi terjerat dengan berani. Dalam hal apapun, dia tidak akan menentang kehendak air dan aroma. Karena dia sangat membenci dirinya sendiri dan tidak pernah ingin melihat dirinya lagi, dia memilih untuk pergi. Dengan Tianxiu Oriental merawatnya, ditambah 7 tulang jiwa yang berwarna-warni, dan 18 patung es, ia tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali Kaisar datang sendiri. Hari ini, siang-siang tidak lagi membutuhkannya, dan ia telah kehilangan makna tinggal di dunia ini. Karena tidak ada yang membutuhkannya lagi di dunia ini, ia memilih untuk pulang dan kembali ke benua roh sejati. Di sana, ia juga memiliki orang tua, teman dan kerabat, dan putrinya yang sangat merindukan Chu Hui. Lagi pula di dunia ini, beberapa orang masih membutuhkan mereka sendiri, setidaknya. Chu tidak berniat membutuhkan ayahnya, orang tuanya, dan putranya. Selain itu, ia harus mencoba memperbaiki jalan kuno langit berbintang, dan hanya pada saat itu. Siang-siang dapat bertahan hidup di dunia surga dan bumi ini dengan aman, dan tidak akan sepenuhnya dihancurkan oleh klan iblis. Dengan napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa kali ini, dia dan Sui Liuxiang tidak akan pernah bertemu lagi. Sekarang, dia telah selamanya, sepenuhnya, kehilangan cinta kehidupan ini dan dunia ini. Menutup matanya dengan putus asa, Chu Xingyun merobek penghalang ruang dan melangkah masuk. Pada saat yang sama, 3.000 kaisar pedang lubang hitam yang awalnya diblokir di pintu masuk aula reinkarnasi dan memungkinkan semua tuan untuk menyerang, tetapi tak tergoyahkan, juga menghilang seketika. Ketika semua orang akhirnya bergegas ke ruang reinkarnasi, tidak ada apa-apa di sana. Di dalam Imperial Suite penuh sesak. Chu Xingyun duduk tinggi di kursi bersandaran tinggi, wajahnya seolah-olah dia bukan orang tua yang baik. Di depan Chu Xingyun, semua orang yang seharusnya tiba sudah tiba. Bai Bing, Ye Ling, Gu Gu, Yu Zai, Bu Fan, Jun Wuyu, Huanong Yue, Kaisar Abisal Kaisar, Kaisar Iblis-Iblis, Iblis Permaisuri, Iblis Marsekal. Tim kecil dengan Chu Xingyun sebagai intinya, semuanya kecuali Su Liuxiang, semuanya ada di sini. Setelah lama diam, Chu Xingyun akhirnya menghela nafas, aku akan pergi. Sebelum pergi, aku punya banyak hal untuk dijelaskan dan diatur. Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Bai Bing berkata, Kakak Chu, kamu mau kemana? Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata dengan kesepian, aku pergi, aku akan meninggalkan dunia ini selamanya. Apa? Tinggalkan dunia ini selamanya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing langsung cemas, Kakak Chu, tidakkah kamu berpikir tentang itu? Wewangian air tidak menyayangimu, dan adakah wanita lain yang menyayangi? Hua Yan, Anggun, siapa di antara mereka yang lebih buruk daripada aroma air? Mengangguk, Ye Ling berkata, ya, kamu tidak bisa bosan dengan seluruh dunia hanya karena kamu sendirian. Dengan senyum pahit dan melambaikan tangannya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah paham, aku tidak tahu Rabun sebenarnya. Aku bukan orang di dunia ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata semua orang melebar dan wajah mereka luar biasa. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun melanjutkan, bahkan, seperti Sui Jiuxiang, saya telah melintasi jalan kuno langit berbintang yang jauh dari dunia roh nyata ke alam semesta ini.
Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, sekarang, siang-siang tidak menginginkan saya lagi. Saya tidak dapat menemukan arti tinggal, jadi, saya akan pulang. Tapi, melihat cemas pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan cemas, tapi Anda memiliki banyak industri di sini, begitu banyak. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun tersenyum bangga, berapakah nilainya ini, di dunia roh sejati, aku adalah raja dunia. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang terkejut. Tapi pikirkan baik-baik, Chu Xingyun memiliki keterampilan seperti itu. Jika dia mau tinggal, maka mulai tahun depan, pasukan iblis akan sepenuhnya pulih, dan pasukan jurang maut juga akan tumbuh sepenuhnya. Mulai tahun depan, Chu Xingyun dapat memimpin dua ras jurang, jurang dan semut iblis, untuk meluncurkan dunia bawah tanah untuk menyatukan seluruh dunia jurang. Setelah dunia jurang dipersatukan, Chu Xingyun dapat mengandalkan pasukan jurang maut untuk mendominasi seluruh dunia manusia, dan kemudian menyatukan semua kekuatan untuk membunuh klan iblis dan menjadi raja dunia di dunia ini. Berjalan dengan lembut ke Chu Xingyun, Ye Ling menyeret lengan baju Chu Xingyun dan berkata, apakah kamu tidak pergi? Bahkan jika dia tidak menyukaimu, tetapi di dunia ini, bukankah kita memiliki teman seperti kita? Menggelengkan kepalanya dengan getir, Chu Xingyun berkata, aku harus kembali. Di dunia roh yang sejati, aku juga punya banyak teman. Yang paling penting adalah bahwa orang tuaku, anak perempuanku, mereka semua membutuhkanku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang terdiam. Meskipun mereka semua paling dekat dengan Chu Xingyun, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, dia juga memiliki kerabat dan teman di dunia roh asli. Dan yang paling penting, dia juga memiliki orang tua yang harus berbakti kepada lututnya, dan anak-anak yang membutuhkannya untuk dididik dan dibesarkan, yang tidak dapat mereka gantikan. Melihat kesedihan dari wajah semua orang, Chu Xingyun menyeringai dengan enggan, kamu tidak perlu seperti ini juga. Aku akan mencoba memperbaiki jalan singkong kuno. Setelah perbaikan berhasil, kamu dapat pergi ke dunia roh nyata untuk menemukanku. Ya, omong-omong, Anda juga bisa melihat gunung-gunung dan sungai-sungai indah dari dunia roh sejati. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang tiba-tiba membuka matanya. Meskipun bahkan memperbaiki jalan singkong kuno, akan dibutuhkan lebih dari setengah bulan untuk melewati masa lalu. Namun, bagi mereka yang hadir, jarak seperti itu tidak dapat menghentikan mereka. Mengangguk sambil tersenyum, Bai Bing berkata, karena itu masalahnya, maka kami tidak akan menahanmu. Setengah jalan, Bai Bing berhenti sedikit, dan kemudian berkata dengan wajah serius, jika kamu pergi saat ini, dan jika kamu tidak melihat pengembalian dalam 10 tahun, aku pasti akan pergi ke dunia roh nyata untuk menemukan kamu, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Benar-benar, kata-kata Bai Bing dengan cepat mendapatkan dukungan semua orang dan menggema. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Chu Xingyun berkata, oke, ini belum terlalu dini. Selanjutnya, aku harus membuat pengaturan untukmu, dengarkan baik-baik. Chu Xingyun pertama kali melihat Kaisar Iblis-Iblis, Kaisar-Kaisar Abisal, Iblis Marsal, dan Ratu Iblis Ratu. Melihat serius pada 4 orang ini, Chu Xingyun berkata, kalian berempat mewakili pasukan Abisal. Setelah Anda pergi, Anda tidak diizinkan meninggalkan dunia jurang dan membahayakan dunia. Kami mengikuti pesanan. Menghadapi perintah Chu Xingyun, keempat sili dihormati dan menerima pesanan. Melihat bahwa 4 orang mengambil pesanan, Chu Xingyun mengangguk dengan nyaman. Selama mereka diperintahkan, tidak boleh ada pembangkangan. Jika tidak, jika hati setan bersumpah, mereka akan mati tanpa penguburan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melanjutkan, setelah aku pergi, Bai Bing akan mengkonsolidasikan semua industri yang aku miliki dan semua sumber daya dari negara-negara selatan, mendukung seluruh dunia jurang maut, dan meluncurkan pertempuran untuk mendominasi dunia jurang maut. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abis dan Kaisar Iblis Kaisar tiba-tiba membuka mata mereka. Sang Ratu Iblis dan Marsal Iblis juga mengepalkan tangan mereka dalam kegembiraan. Melihat kegembiraan dari 4, Chu Xingyun berkata, oke, kalian berempat akan segera kembali ke tentara untuk mempersiapkan perang. Bai Bing akan memimpin tim kecil untuk bergabung dengan saya dalam pertempuran, bukan saya. Dalam 10 tahun, mendominasi dunia jurang. Setelah menerima pesanan, Kaisar Abisal, Kaisar Iblis, dan Iblis Marsal semua menanggapi perintah mereka, dan kemudian kembali ke dunia jurang melalui pintu dimensi Chu Xingyun. Segera keluarga Abis, keluarga Iblis, dan keluarga Semut Iblis bersiap untuk itu dengan semua kekuatan mereka. Pertarungan untuk menyatukan dunia jurang akan segera dimulai. Setelah mengirim kuat Abis, hanya 7 anggota tim Samsara asli yang tersisa di ruangan itu. Matanya dari Bai Bing, Ye Ling, Gu Men, Yu Zai, Bu Fan, Jun Wu Yu, wajah Huanong Yue, Chu Xingyun Chang menarik nafas dan berkata, kali ini, aku tidak akan pernah kembali. Sekarang, sebelum pergi, saya punya sesuatu yang perlu dikhawatirkan dan saya tidak bisa melepaskannya. Melihat Chu Xingyun, Bai Bing berkata dengan hati-hati, apakah itu Nona Liu Xiang yang tidak bisa Anda letakkan di bawah? Mengangguk, Chu Xingyun berkata dalam-dalam, tidak peduli seberapa dingin dan kejamnya dia bagiku, aku tidak pernah bisa melupakannya, jadi.
Bahkan jika orang-orangku meninggalkan dunia ini, tetapi hatiku akan selalu tetap di dalamnya. Di sini, mengangkat kepalanya dengan kosong, melihat ke arah kota Jiuxiao, Chu Xingyun menghela nafas. Bagaimanapun, dia selalu satu-satunya wanita yang sangat kucintai. Aku bisa melepaskan segalanya, tapi aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Perlahan berdiri dari kursi berpunggung tinggi, Chu Xingyun berjalan ke jendela, kembali ke semua orang. Setelah diam lama, Chu Xingyun perlahan berkata, semua industri di bawah kepemilikan saya, secara keseluruhan, berada di bawah kendali dan manajemen umum dari kalian bertujuh. Selama pembicaraan, Chu Xingyun berbalik dan berkata dengan dingin, meskipun saya pergi, tim ini tidak dapat dibubarkan. Anda harus berada dalam kelompok secara keseluruhan untuk melawan invasi eksternal dan memiliki perlindungan diri kemampuan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang mengangguk dengan penuh semangat, tetapi tidak ada yang berbicara. Bukannya tidak ada yang perlu dikatakan. Semua orang khawatir, mereka akan langsung menangis. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, dengan dukungan industri ini, selama Anda dapat bersatu, saya percaya kalian bertujuh memiliki harapan untuk menjadi kaisar. Karena itu, tidak peduli apakah saya hadir atau tidak, Anda harus bersatu dan saling membantu, dan tidak boleh berselisih karena kepentingan. Mengangguk kepalanya, mata Bai Bing memerah, dan dia tersedak isak tangis, ayolah, bos, tidak ada masalah denganku. Gu Manhu memiliki wajah besar dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang berani mengacau, aku tidak akan membiarkannya dulu. Saat Bai Bing dan Gu Men berbicara, semua orang berbicara satu demi satu, tidak peduli apakah Chu Xingyun ada di sana atau tidak, semua orang akan bersatu bersama, dan mereka tidak akan pernah bertarung karena kepentingan. Dengan senyum puas, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, bagaimanapun, aku tidak ingin kamu menjadi seperti 4 kaisar besar, Kaisar Tianyi hilang, hanya karena kepentingan dan kekuasaan, mereka menarik, dan hubungan mereka sangat kaku. Di tengah jalan, Chu Xingyun memejamkan mata dengan getir, meskipun dia berulang kali menjelaskan, pada kenyataannya, dia tahu betul bahwa kekayaan uang menggerakkan hati orang-orang. Melihat ekspresi pahit Chu Xingyun, semua orang tahu apa yang dia khawatirkan. Meskipun pada saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki ide itu, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kekuatan mereka meningkat dan kekuatan mereka tumbuh, mereka benar-benar tidak dapat menjamin apapun. Dengan gerakan di hatinya, Bai Bing tahu bahwa pada saat ini, itu adalah divisi militernya, dan sudah waktunya bagi dia untuk berdiri. Dia mengepalkan tinjunya di depan Chu Xingyun, dan Bai Bing berkata, putri, sejauh yang saya tahu, bahwa Nangong Huayan telah mengandung anak Anda, jadi tidak sebagus. Apa? Huayan dia hamil dengan bayiku. Di hadapan Bai Bing, Chu Xingyun terpana. Antara dia dan Huayan, hanya ada satu malam nasib. Bagaimana bisa begitu akurat sehingga dia hamil sekali? Dihadapkan dengan keraguan Chu Xingyun, Bai Bing menjelaskan, Nangong Huayan mahir dalam bidang bunga dan trik jantung giok. Selama dia berpikir, dia bisa hamil dengan anakmu, dan itu pasti laki-laki. Mendengar kata-kata Bai Bing, mata Chu Xingyun meledak sia-sia. Yang membuatnya bahagia bukan karena Huayan memberinya seorang putra, tetapi karena ia memiliki dasar di alam semesta ini. Selama dia punya anak untuk tinggal di alam semesta ini, tim kecil ini sebagai intinya tidak akan bubar. Bahkan jika Chu Xingyun hilang, tujuan efektif dan loyal mereka tidak akan berantakan dengan mudah. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun menunjuk ke Bai Bing Dao, saya sudah 6 dewa tanpa Tuhan saat ini, saya tidak bisa memikirkannya, Anda terus berbicara. Mengangguk kepalanya, Bai Bing melanjutkan, Nangong Huayan memiliki darah Kaisar Tianyi. Dia juga anak Dongfang Tianxiu, dan anaknya adalah darah tulangmu. Mendengar kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun menghirup udara. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, status putranya tidak begitu tinggi. Sebagai garis keturunan langsung Kaisar Tianyi, putra Nangong Huayan, putra Chu Xingyun, juga merupakan cucu Kaisar Tianyi, cicit dari Kaisar Lingmu, dan memiliki posisi tinggi di seluruh dunia manusia. Melihat mendalam pada Chu Xingyun, Bai Bing melanjutkan, identitas anak ini sangat tinggi. Begitu dia lahir, dia akan menjadi tujuan tim kami dan bahkan kesetiaan pasukan Jurang Maut. Mengangguk kepalanya lagi dan lagi, Chu Xingyun berkata, sebagai cucu Kaisar Tianyi, dia pasti akan mendapatkan dukungan dari Kaisar Lingmu. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Bai Bing berkata, tidak hanya itu, Kaisar Zun yang sangat dingin, tetapi juga sangat berakar pada di Tianyi, jadi, dia pasti akan mendukung anak ini. Setelah jeda, Bai Bing berkata, jadi saya pikir setelah anak itu lahir, Anda dapat mengatur keluarga kerajaan Dacu di alam semesta ini, dan anak itu adalah yang tertinggi dari keluarga kerajaan Dacu. Berjalan bolak-balik, otak Chu Xingyun berlari cepat. Setelah kepergian Chu Xingyun, struktur dunia pasti akan mengalami perubahan dramatis, dan seluruh dunia manusia pasti akan memiliki 3 kekuatan. Yang disebut 3 kekuatan berdiri. Hak pertama secara alami didasarkan pada Nangong Huayan sebagai intinya, termasuk kekuatan lama termasuk Lingmu Emperor, Extreme Cold Emperor, Black Gold Emperor, dan Hou Tu Emperor.
Kekuatan kedua secara alami didasarkan pada Sui Liuxiang sebagai inti, dan 7 orang di depan mereka sebagai kekuatan humerus terbesar kedua. Tidak ada yang tahu lebih dari Chu Xingyun, seberapa kuat 7 orang ini. Kekuatan ketiga adalah dunia abisal, termasuk kekuatan besar klan iblis, klan abis, dan klan iblis. Karena status khusus anak ini, ia akan menerima dukungan dari 3 kelompok kekuatan utama. Bahkan jika ia menjadi 5 tahun ke-9 tertinggi, itu hanya masalah saja. Yang paling penting adalah bahwa sekali keluarga kerajaan Chu besar di dunia Qiankun didirikan, maka 3 kelompok kekuatan utama semua memiliki objek kesetiaan bersama, dan seluruh dunia manusia akan mendapatkan kembali keseimbangan. Jika tidak, begitu Chu Xingyun pergi, kekuatan lama dan baru berganti-ganti, dan saya tidak tahu berapa banyak kekacauan yang diprovokasi, berapa banyak orang, karena ini, akan tersebar dan mati. Selain itu, sekali jalan langit berbintang kuno dipulihkan, dunia nyata dan dunia surga dan bumi akan terhubung kembali, dan komunikasi antara dua dunia tidak akan lagi terhambat. Di dunia roh nyata, ada juga keluarga kerajaan Chu, dan ratu haruslah putrinya Chu Hui. Di dunia surga dan bumi, keluarga kerajaan Chu yang besar didirikan. Kaisar secara alami adalah putranya, dan dia belum menyebutkan namanya. Dengan cara ini, tuan dari keluarga kerajaan Chu besar dari dua dunia adalah anak-anak Chu Xingyun, yang memiliki efek positif yang tak terhindarkan pada pertukaran dua dunia. Mengangguk dengan datar, Chu Xingyun akhirnya memutuskan, dalam hal apapun, dia adalah keluarga besar Chu di dunia ini, dia berhasil. Memikirkannya, Chu Xingyun berkata, setelah saya pergi, Anda harus melakukan 3 hal dengan baik. Pertama-tama, Anda harus mengganti saya dan melindungi Sui Liuxiang. Bagaimanapun, tidak ada yang diizinkan untuk menggertaknya. Kedua, Anda harus membantu pasukan jurang maut, pasukan iblis, dan pasukan iblis untuk mendominasi dunia jurang maut. Akhirnya, Anda harus melindungi ibu dan putra Huayan, mengatur keluarga kerajaan Chu dengan segala cara, dan jika perlu, bahkan memindahkan pasukan jurang maut untuk membantu. Selama pembicaraan, Chu Xingyun mengeluarkan sepotong batu giok yang indah, dan di antara 3 potong batu giok, ia meninggalkan dunianya sendiri, 3 jiwa. Menyerahkan 3 potong pesona harimau kepada Bai Bing, Chu Xingyun berkata, 3 potong pesona harimau itu masing-masing diambil oleh Sui Liuxiang, Nangong Huayan, dan Bai Bing. Setelah mendapat persetujuan dari 3 orang, ketiga harimau bertemu satu, seolah-olah saya secara pribadi, Anda dapat mengundang pasukan jurang maut untuk meninggalkan dunia bawah tanah dan menyerang pasukan apapun. Anda hanya menyimpannya. Menempatkan lambang harimau ke tangan Bai Bing, Chu Xingyun menoleh dan melihat ke arah kota Jiuxiao. Dia berkata dengan getir, sudah hampir waktunya, pernikahan siang-siang akan segera dimulai. Selama pidatonya, Chu Xingyun menghela nafas, mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Bai Bingdao. Kali ini aku salah, aku tidak menyalahkannya karena tidak simpatik, tapi bagaimanapun, aku tidak bisa melihat kekasihku. Wanita, menikahi pria lain. Sangat menerima kotak jin, Bai Bing berkata, Anda dapat yakin bahwa saya akan menyerahkan hadiah ini ke tangan Sui Liuxiang. Nostalgia yang tak terhingga, melihat terakhir ke arah kota Jiuxiao, air mata putus asa Chu Xingyun, merendam pakaiannya. Bahkan, dia telah menunggu keajaiban, menunggu penampilan Sui Liuxiang. Sayangnya, keajaiban itu tidak terjadi, aroma aliran air tidak muncul. Dalam air mata sedih, Chu Xingyun melihat ke arah kota Jiuxiao, dan berkata dengan sedih. Aku mencintaimu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu tidak bisa mengingat wajah tersenyummu? Tapi lihat tanpa batas. Kesal Anda, aku mencintaimu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya merindukan fajar, jadi saya memilih untuk tidur. Sampai jumpa di mimpi. Aku mencintaimu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sungguh, itu hanya milik hatiku. Selama kamu bisa bahagia, kesedihan saya, Anda tidak perlu mengendalikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.